Udah begini Bang, jadi usulan dulu, sama tadi saya kasih kesempatan cukup. Sekarang kan dari biasa. kesalahan itu Tidak. ini tidak perlu didalami. Bukan tidak perlu didalami, gitu loh. Sampean itu saya mau kasih kesempatan, sampai tidak mau memanfaatkan. Ya sudah lanjutkan Bang. Ya, jadi biar saya dulu. Ya sudah. Atau sampai melanjutkan silakan. Ya sudah, lanjut. Tadi kan ada masyarakat yang melaporkan, tapi itu kan katanya api-api katanya, ternyata api-api itu setelah kita cross check tanyakan ke dinas perikanan, itu adalah pohon mangrove. Makanya mungkin nanti butuh sosialisasi karena masyarakat banyak yang tidak tahu api-api ternyata masuk di mangrove. Untuk itu lebih jelasnya kita akan panggil pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat di sini, termasuk kepala desa dan juga mantan kepala desa, mungkin yang mereka lebih paham. Untuk langkah selanjutnya Kira seperti itu ya. Oke. Iya ya, yang dari Kabupaten Situbondo dan warga yang saya mendapatkan kuasa notifikasi dari beberapa warga terkait dengan persoalan yang sedang diangkat oleh BPH Santri, yaitu terkait dengan persoalan dugaan pengerusakan mangrove. Jadi saya dikasih tahu bahwa hari ini ada sidang dari DPRD Komisi 3 Kabupaten Situbondo. Makanya sesuai dengan pidana ini jam 10 pagi. Jadi saya jam 9 saya sudah ada di sini. Kenapa saya datang? Karena permintaan dari Kapolsek Jakarta agar warga tidak turun, cukup diwakili saja. Karena toh ini adalah wakilnya mereka yang turun, bukan acara-acara yang lain. Berbeda kalau misalnya ini yang turun terkait dengan kasus pidana atau misalnya kasus yang ditangani oleh Polres, mungkin mereka bisa langsung tahu apa tujuannya. Gitu. Tapi karena ini anggota dewan, jadi saya menyetujui kalau misalnya ini hanya diwakili saja karena dia tidak rame-rame. Gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya ada beberapa hal. Yang pertama, saya tidak tahu, tidak memahami terkait dengan isi undangannya. Gitu. Oleh karenanya, saya tidak mewakili anak buah untuk datang ke sini agar kami tahu apa maksud kedatangan dari DPRD Kabupaten Situbondo. Yang pertama. Yang kedua, seperti yang saya juga ngawal di Polres Situbondo, di sana ada kepadanya, ya, yaitu di poin terakhir adalah LBH Mitra Santri. Nah, di sana saya berpikir berarti ini ada hubungan, ya, berarti ini ada hubungan terkait dengan LBH Mitra Santri, berarti terkait dengan masalah mangrove. Nah, pertanyaan saya ada dua itu, ya. Atau silakan dibalik saja, apakah kedatangan dari Komisi 3 DPRD ini ada hubungannya dengan LBH Mitra Santri? Terus yang kedua, tujuannya apa? Agar apa? Agar masyarakat tidak kebingungan. Gitu loh. Karena masyarakat di bawah ini tidak paham
apa tugas dan tupoksi dari Dewan, apa tugas dan tupoksinya juga dari APH. Ini kan tidak paham, jadi jangan sampai nanti di masyarakat timbul kesalahpahaman. Jadi itu yang saya meminta agar kita duduk di sini sebelum kita itu turun gitu. Karena ini hubungannya juga dengan masyarakat. Jadi itu saja dari saya, tolong ini dua hal ini karena sudah sore. Saya pun juga sudah lelah menunggu dari tadi. Ya, jadi itu saja dulu sebelum kita interaktif untuk mempertanyakan atau memperdalam persoalan dan mempertajam tentang apa yang terjadi. Jadi itu aja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan diri dulu. Bapak, saya Ketua Komisi 3 Muhammadiyah Dari fraksi ketiga. karena ini hampir ini juga sudah kenakan sekali diperkenalkan sama warga itu. Awalnya Oke, silakan. beberapa kali yang lalu Apa diperkenalkan juga ada? Sudah ketua ini, dia tahu semua ini. dapat Oh, satu-satu nanti yang ngomong. Oke. artinya kami menerima laporan dari masyarakat yang isi laporannya itu terjadi Maksudnya ada insiden penontonan makhluk di salah satu kabupaten yaitu di desa. Kami memang biasa dalam setiap laporan atau memang setiap laporan dari masyarakat kami memberikan masukan. Artinya bukan cuma laporan-laporan ini yang kami semua laporan rata-rata kami sudah. Sehingga kami memperkirakan pada hari ini memang jadwal sebelumnya itu sebelum paripurna sebenarnya jam 9. Tapi karena kami menganggap bahwa takut tergesa-gesa sehingga Coba yang di luar diem dulu loh ya. Biar konsen ya. Di luar diem dulu. Biar konsen. jadi kami mohon maaf sebelumnya kalau memang yang awalnya kita program 9 sehingga baru sudah sore hari ini. Ya maksud kedatangan kami hanya menindaklanjuti terhadap laporan yang kami terima, yaitu tentang masalah terjadi perubahan itu saja. Saya kira yang tentunya nanti ini ada follow up di kami tentang masalah terjadinya teman-teman. Saya kira itu kami dapatkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja. Kenalkan diri dulu dong. Karena saya saja yang kenal. Nama saya Denny Ridho, kebetulan menjabat Wakil Ketua DPRD Koordinator Komisi 3. Saya tadi memang melihat ke sana, memang kita membawa pengaduan masyarakat, sehingga memang sangat penting kita turun ke lapangan karena memang ada pengaduan. Dan siapapun yang mengadukan kepada DPRD pasti kita datangi. Memang menurut laporannya ada dugaan bahwa ada penebangan mangrove. Setelah kita cross check ke lapangan dan kita konsultasikan kepada kawan-kawan dinas perikanan dan kelautan, APAP itu masuk dalam mangrove. Makanya untuk itu selanjutnya saya akan mengundang pihak-pihak supaya
kita undang kepada DPRD, kita duduk bareng bersama, apakah masyarakat itu tahu apa tidak tahu terkait bahwa itu ada larangan menurut undang-undang bahwa pohon mangrove itu dilindungi, karena tadi memang ada yang menyebutkan APAP, dan ternyata APAP itu katanya di perikanan itu masuk dalam bagian mangrove. Ini mungkin juga perlu sosialisasi ke masyarakat dinas terkait sehingga tidak ada kesalahpahaman, dan yang jelas anggota DPRD ini akan mencari solusi yang terbaik bagaimanapun masyarakat ini juga perlu dilindungi. Saya kira seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sudah Cukup ya. Oke, terima kasih. Tadi yang disebutkan masyarakat siapa? Ini juga penting. Saya mau tanya dulu, Komisi 3 ini apa? Bagian nasional. Sudah begini Bang. Jadi sebentar dulu. Sampai tadi saya kasih kesempatan cukup. Sekarang kan bagian saya. Sampai itu Tidak. ini tidak perlu didalami. Bukan tidak perlu didalami. Gitu loh. Sampean itu saya mau kasih kesempatan, sampean tidak mau memanfaatkan. Ya sudah lanjutkan Bang. Ya, jadi biar saya dulu. Ya sudah. Atau sampean melanjutkan silakan. Ya sudah. Saya lanjutkan. Lanjut. Jadi intinya itu sudah kita sampaikan. Jadi masyarakat ini kan perlu informasi. Yang dipertanyakan dua hal dengan jaminan itu tadi, itu tujuannya Komisi 3 dalam tugasnya apa sih? Sudah dijelaskan oleh Ketua Komisi. Itu berdasarkan surat aduan dari masyarakat. Ya, surat aduan dari masyarakat. Saya kira ini sudah clear. Nah, Komisi 3 kesini dalam rangka untuk melihat dan berdiskusi dengan warga untuk mengkonfrontir beberapa sumber informasi, sehingga informasi ini nanti akan kita diskusikan di Komisi 3 sebagai upaya tindak lanjut untuk mengundang beberapa pihak yang berkepentingan dalam hal ini, akan kita undang dan akan kita minta penjelasan dari beberapa pihak. Saya kira itu Bang Ibu ya. Ya. Cukup. Ya. Oke. Kenapa saya tadi pertanyakan dan saya mempertanyakan juga tentang Komisi 3 ini terkait dengan apa? Karena tidak semua masyarakat paham gitu loh. Iya toh, apa bagian ini yang kami perlukan. Jadi jangan, artinya begini Mas, mohon maaf ya. Kalau kita lari tidak dijelaskan, kita kan menjadi kepentingan. Gitu. Yang kedua, ada dua pertanyaan saya yang baru dijawab satu. Kenapa? Hal ini untuk memberikan pencerdasan kita juga kepada masyarakat agar kita bisa memahami, gitu loh. Sesungguhnya yang dimaksud laporan masyarakat ini siapa, orang per orang atau lembaga, apakah lembaga tersebut juga diperbolehkan untuk memberikan itu dan itu diterima, itu aja pertanyaan saya itu di sana. Saya butuh itu gitu, agar nanti begini, situ bondo ini yang menjadi persoalan adalah, dan juga banyak anggota dewan yang sudah terkena efek, di mana banyak orang yang mengatasnamakan tapi dia tidak paham terhadap tupoksi dari lembaganya, gitu loh. Ini perlu, gitu loh. Ya, harus dulu gitu lah. Saya ingin mempertanyakan itu dulu. Ya toh, di Komisi 3 ini bergerak di bidang apa ini? Kita kan biar tahu. Salah satu tupoksi kami itu di bidang urusan lingkungan. Hukum. Lingkungan, oke. Lingkungan, bukan hukum, lingkungan. Makanya kalau kami ditanyakan apakah ada konotasinya dengan LBH Muda, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang tetapi mengenai penambangan mangrove dan itu memang melanggar undang-undang. Ya, kami kan tidak bisa mengadili urusan begitu. Oleh sebab itu masyarakat perlu dipahamkan. Begitu. Bukan kami mau mengorek-orek urusan hukum, tidak. Tetapi kalau sebenarnya ada sebuah penebangan yang terhadap pohon yang dilindungi, kan ini melanggar. Dan ini perlu dipahamkan dalam masyarakat. Sepakat. Itu yang ingin saya cari gitu. Artinya masyarakat di sini itu udah usah heboh. Tidak usah ketakutan bahwa mereka yang ada di sini adalah wakil rakyat.
Yang mana nanti itu akan dirumuskan persoalan ini. Siapa sih sesungguhnya yang terjadi lulus di dalam penegakannya atau di dalam hal kebijakannya. Karena beliau juga bertindak juga sebagai pengawas dari eksekutif. Apakah perilaku masyarakat yang melakukan namanya penebangan ini, kan gitu toh? Itu karena kesadaran masyarakat yang tahu masyarakat itu bahwa itu melanggar atau tidak. Nah, kalau tidak tahu ini yang dicari. Ini akan dicari kan begitu toh? Berarti di sini masyarakat kurang sosialisasi. Ini hanya berbicara di sini. Kenapa? Karena pemahaman hukumnya itu bagian APK nantinya. Gitu loh. Karena di sini masyarakat berpikir bahwa teman-teman datang izin Pak ya, kenapa saya butuhkan ini? Teman-teman datang itu dianggap seperti APH. Mereka ketakutan. Makanya saya butuh meluruskan hal tersebut. Gitu loh. Ya apa maksud saya ya? Jadi seperti itu. Dan nanti apa yang dihasilkan atau yang dibuat atau yang tadi ketemu di lapangan tersebut ini nanti akan dirumuskan. Berarti ini ada persoalan, entah persoalan di masyarakatnya atau persoalan di dinasnya. Betul ya? Sehingga mungkin ke depan nantinya ketika mengadakan namanya pengajuan anggaran, sosialisasi mungkin akan ditekankan nantinya agar jangan sampai masyarakat berbuat salah karena ketidakpahamannya. Kan begitu Pak Ketua ya? Jadi sudah sepakati ya? Ya, oke? Nah, jadi nanti kita tunggu beliau dan beliau sudah turun ke sini meskipun tadi tidak membahas tentang hal tersebut karena nanti mungkin saya akan pribadi akan datang ke sana agar kita tahu tupoksi setiap lembaga. Tidak semua lembaga ini boleh bersuara, gitu loh. Karena ada tupoksinya, ada larangannya gitu. Gitu. Nah, nanti kita akan ngobrol, gitu ya, Pak. Ya, gitu ya. Saya kira sudah Jadi itu aja ya, masyarakat sekali lagi ini apresiasi saya sebagai Ketum Ganda Sakira kepada anggota dewan meskipun tadi seharian rapat paripurna tapi menunaikan janjinya kepada masyarakat untuk melihat situasi yang ada. Nah, ini kita perlu apresiasi dan saya terima kasih Pak Ketua dan semuanya dan semoga ini juga ditiru oleh komisi-komisi lainnya karena ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya saya tadi perlu memperkenalkan karena ini endingnya yang paling dipentingkan. Ya, wajahnya dipahami, dilihat. Siapa tahu. Nah, begitu toh. Nah ini juga sebuah apresiasi saya pribadi kepada anggota dewan. Siap. Karena itu yang saya khawatirkan apa? Setiap Ganda Sakira turun, itu sudah kemana-mana pikirannya. Padahal enggak, kita ingin meluruskan saja gitu. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Semoga ini bisa menjadi nilai untuk masyarakat. Pandangi, syuting semua Mas Hafiz ya. Biar nanti bisa Sudah kena semua Mas. Sudah semua gitu. Pandang anu syuting dulu. Perkenalkan kok. Oke. Meskipun saya sementara ini jujur saja ya. Syuting dulu. Meskipun sementara ini belum ada loh ya. Apa namanya saya kan ini kan apa kalau istilahnya artis itu endorse apa? Endorse ya. Meskipun belum endorse nanti saya minta endorse. Terima kasih dari saya Pak Nicol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan artinya saya ini kan belum di endorse, saya endorse sampai. Oke, terima kasih. Udah bahan kali. Ini dulu. Beneran,